Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Perkenalan akan dimulai dari sebelah kanan saya. Nama saya Devi Mawani. Saya Devi Basritasuna. Saya Windy Awalina. Saya Erlangga. Dan saya Tiga. Di video kali ini kita akan membahas tentang peluang bisnis atau bisnis plan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Tidak seperti biasanya, jika kebanyakan orang bicara tentang bisnis plan, maka mereka akan terfokus dengan wirausaha seperti kuliner dan bahan pokok lainnya. Di sini kami akan lebih terfokus kepada dunia digital. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang peluang bisnis di bidang digital, tepatnya ke konten kreator YouTube. Di sini kami ingin membahas tentang secara rinci konten kreator YouTube dari persiapan awal, modal sampai ke titik di mana kita bisa menghasilkan. Untuk hal itu, bagi saudara-saudara yang penasaran, mari ditonton dan jangan lupa subscribe, komen, dan like video kami di bawah ini. Mantap. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Sebagai generasi milenial, kita dituntut untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif, dan selalu dapat melihat peluang bisnis yang ada. Tidak sedikit generasi-generasi muda saat ini mulai berwirausaha, baik di bidang barang maupun jasa. Hal tersebut tentu saja sangat baik untuk membentuk jiwa yang mandiri. Apalagi dampak pandemi virus COVID-19 juga berimbas pada perekonomian keluarga. Sudah saatnya bagi para generasi milenial dituntut untuk tetap kreatif dan produktif menumbuhkan ekonomi kewirausahaan selama pandemi. Sehubung teknologi yang berkembang dewasa ini, bagi mereka yang sudah dewasa, adalah merupakan suatu disrupsi. Sebaliknya, bagi mereka yang masih muda, adalah merupakan kesempatan. Itulah sebabnya, kaum muda hendaknya bisa kreatif dan inovatif dan memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Salah satu bentuk energi positif dari teknologi adalah dengan adanya pemanfaatan teknologi itu sendiri untuk membangun perekonomian. Perkembangan dunia digital mendorong para generasi milenial untuk menjadi wirausahawan sukses. Kemudahan serta perkembangan teknologi memberi mereka kesempatan bereksplorasi lebih jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Meskipun demikian, masih banyak yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Kebanyakan dari mereka melihat rasa takut akan risiko yang dihadapinya ke depan, padahal peluangnya juga besar. Menurut pendapat saya pribadi, apapun itu jenis usaha yang menghasilkan dan membantu perekonomian itu adalah suatu bentuk dari wirausaha. Misalnya, kita dapat ambil dari beberapa aplikasi yang sering atau bahkan sudah ada dalam aplikasi HP kita sendiri, yaitu YouTube. YouTube adalah suatu aplikasi yang sangat akrab di telinga warga dunia. Bukan hanya dunia Indonesia, bahkan seluruh masyarakat sekarang ini sudah menggunakan YouTube. Aplikasi yang cukup kompleks dan berisi video-video yang membahas berbagai hal, baik berupa hiburan, pembelajaran, serta pengetahuan yang semua dapat kita tonton di aplikasi lain. YouTube tentunya sudah banyak diketahui, bukan hanya sekedar aplikasi juga, tapi juga dijadikan sumber penghasilan dengan menjalin kerjasama dengan pihak YouTube dengan menjadi konten kreator. Di Indonesia, apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata dengan konten kreator atau YouTuber?
pastinya Anda mungkin langsung ada di pikiran Anda, yaitu dengan nama-nama beberapa artis seperti Ria Ricis, Atta Halilintar, Baim Wong. Itu adalah nama-nama besar artis Indonesia yang bisa dibilang menjadi ikon YouTuber Indonesia di era sekarang ini. Meskipun masih banyak lagi nama-nama YouTuber yang lain yang tidak kita kenal dan berpenghasilan lumayan besar dari konten-konten yang mereka buat. Mungkin kalian sudah banyak tahu bahwa kekayaan mereka sebagian besar dihasilkan dari YouTube. Maka dari itu tidak berlebihan apabila saya mengatakan bahwa seorang YouTuber itu adalah salah satu profesi yang menjanjikan dapat dijadikan sebagai sebuah pekerjaan. Namun demikian, menjadi seorang YouTuber tidak semudah apa yang ada dalam pikiran kita. Karena masih banyak persiapan-persiapan yang harus disediakan, tahapan-tahapan yang harus dilalui, sama halnya dengan pekerjaan yang lain yang seseorang lakukan. Seorang YouTuber harus kreatif, inovatif. Yang paling penting adalah dia tidak boleh pantang menyerah. Postmodern era berhasil mempengaruhi berbagai macam aspek-aspek kehidupan, serta menjadikan banyak sekali peralihan profesi menjadi dalam rangka mengikuti alur perkembangan zaman. Dalam kasus ini, peralihan profesi yang kerap dirasakan yaitu berkaitan dengan platform YouTube yang telah menjadi penunjang profesi pada postmodern era ini. Dan hal ini banyak dirasakan yang terseret arus peralihan profesi ini dengan dalih serta latar belakang masing-masing perihal berkecimpungnya mereka di dunia YouTube sebagai konten kreator atau sebagai YouTuber. Adapun beberapa alasan kenapa saya memilih menjadi konten kreator atau YouTuber menjadi suatu profesi yang saya jalankan. Pertama, profesi ini bersifat fleksibel. Dalam hal ini, kita bebas memilih untuk menjadikan profesi ini sebagai profesi utama atau hanya menjadikan profesi ini sebagai profesi sampingan. Seorang karyawan swasta, guru, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga seperti saya juga bisa menjadi seorang YouTuber. Terlebih lagi jika kita sudah memiliki usaha lain, YouTuber bisa dijadikan sebagai penunjang usaha, menjadikan sebagai media promosi dengan membuat konten-konten tentang produk usaha yang kita jalani. Kedua, kita tidak diharuskan mempunyai instrumen yang memadai sepertinya. Misalnya kita tidak harus mempunyai kantor, tidak harus memiliki kamera cukup, dan menggunakan smartphone untuk membuat konten-konten. Dan juga kita perlu memiliki karyawan. Meskipun banyak YouTuber besar di Indonesia memiliki tidak sedikitnya karyawan untuk mengurus channel YouTube-nya, namun untuk YouTuber pemula seperti kita, semuanya masih bisa dilakukan sendiri. Dan yang terakhir, menjadi seorang YouTuber bisa tanpa modal, tidak seperti usaha lainnya yang harus mempunyai modal untuk menyediakan produk-produk usaha. Meskipun demikian, menjadi seorang YouTuber cukup menjanjikan karena dari konten-konten kita bisa mendapat penghasilan. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. Oke guys, sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan apa itu aplikasi YouTube, apa itu YouTuber, apa itu content creator.
Kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara kita untuk bisa bekerja sama kepada pihak YouTube. Yang pertama, pastinya kita harus mempunyai channel YouTube terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mengikuti program monetisasi YouTube dengan cara mengajukan kepada pihak YouTube melalui YouTube Studio. Sini di dalam YouTube Studio kita dapat lihat 2 poin penting yang menjadi persyaratan utama untuk bisa bekerja sama dengan pihak YouTube. Pertama, channel YouTube kita minimal harus mempunyai 1000 subscriber. Yang kedua, channel YouTube kita mempunyai 4000 jam tayang. 4000 jam tayang di sini diakumulasikan dari jumlah tonton publik kepada video-video yang kita buat dalam kurun waktu tertentu. Berikutnya, setelah kita memenuhi 2 poin ini, pihak YouTube akan otomatis secara langsung mengirimkan ke email kita jika persyaratan channel kita siap untuk diajukan. Memenuhi kriteria berarti sudah siap untuk diajukan. Di sini kita langsung saja mengajukan kepada pihak YouTube dan status channel kita sedang ditinjau. Untuk selanjutnya pihak YouTube akan meninjau channel kita. Nah, di titik ini perlu saya tekankan bahwa proses peninjauan itu berkaitan dengan isi video yang kita buat. Maka dari itu sebaiknya video kita jangan memuat konten-konten yang berbau seksual, kekerasan, dan sebisa mungkin buatlah video yang orisinil. Dalam artian video itu benar-benar kita yang buat. Nah, setelah masa peninjauan selesai, maka pihak YouTube akan mengirimkan email kembali memberitahu bahwa channel kita disetujui untuk program monetisasi. Nah, tentunya di poin ini belum selesai karena ada tahap berikutnya. Tahap berikutnya, pihak YouTube akan mengirimkan pin AdSense. Apa itu pin AdSense? Jadi setelah channel kita sudah dimonetisasi, channel kita harus terhubung dengan Google AdSense. Nah, di Google AdSense tersebut, untuk masuk ke AdSense tersebut, kita memerlukan PIN. PIN itulah yang dikirimkan yang diberi oleh pihak YouTube untuk dikirimkan kepada kita melalui kantor pos. Nah, di poin ini kita memerlukan waktu yang cukup lama selama proses pengiriman, itu paling tidak 3 minggu atau selambat-lambatnya 1 bulan untuk menunggu PIN dari YouTube. Tujuan dari pemberian PIN ini, pihak YouTube memastikan bahwa data yang kita daftarkan di Google AdSense itu tepat sasaran, alamatnya tepat, orangnya ada, semacam itu. Karena di Google AdSense data yang kita lampirkan itu data lengkap, KTP, KK, alamatnya harus sesuai dengan KTP gitu. Jadi dengan pihak YouTube mengirimkan ke kantor pos untuk memastikan bahwa alamatnya tepat sasaran. Meskipun demikian, jika dalam kurun waktu 3 minggu atau selama-lamanya 1 bulan kalian belum menerima PIN AdSense, kalian boleh cek surat dari YouTube ke pihak kantor pos. Biasanya di sana adanya keterlambatan surat Anda ada di sana. Ketika PIN-nya sudah sampai, PIN itulah yang berisi beberapa digit yang kita masukkan ke Google AdSense agar
channel kita terhubung di Google AdSense. Disinilah program monetisasi kita sudah bisa dijalankan dengan traffic yang bisa kita pantau di sini, analisis penonton serta analisis pendapatan kita selama kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja YouTube sehingga kita bisa menghasilkan uang. Nah, setelah akun YouTube kita resmi bekerjasama dengan YouTube, setelah lulus program monetisasi, maka pengiklanan sudah siap dijalankan. Sederhananya, produk-produk yang ingin mengiklankan diri di platform YouTube akan menjalin kerjasama dengan YouTube dengan ditayangkannya di semua channel YouTube yang ada di dunia. Itu akan dibayar kepada pihak YouTube. Maka YouTube akan membuat iklan di konten YouTubers yang ada di seluruh dunia. Dari sinilah kita akan menghasilkan uang. Maka semakin banyak video kamu ditonton dan semakin sering iklan yang memuat di konten kamu, maka semakin besar pula penghasilan yang akan kamu dapatkan. Nah, pihak YouTube akan membayar penghasilan kamu sesuai dengan traffic penonton yang dapat dilihat dari Google AdSense milikmu dan estimasi pendapatan kamu yang dapat dilihat dalam kurun waktu 30 hari ke belakang. Karena pihak YouTube akan membayar penghasilan kamu melalui Google AdSense yang ada padamu per tanggal 20 setiap bulannya dengan minimal $100. Wow, demikian penghasilan kamu sesuai dengan konten yang kamu buat. Semakin banyak konten yang kamu buat dan semakin menarik, maka penghasilan pun semakin meningkat. Maka dari itu, kiranya kita bisa membuat konten YouTube yang bermanfaat. Nah, YouTube juga mempunyai larangan keras. Jika kamu melanggarnya, maka YouTube tidak akan segan-segan melakukan pemutusan kerja terhadap channel YouTube kamu. Contohnya, konten kamu memuat pornografi, kekerasan, copyright, atau kamu menduplikatkan konten yang ada yang udah akuisisi punya orang lain. Tentunya sangat disayangkan dong. Karena YouTube tidak akan segan-segan langsung mengirimkan pemberitahuan melalui email kamu. Dan kemungkinan terburuk, semua akun kamu, maksudnya semua data kamu akan di-banned dari YouTube. Dan sangat disayangkan kamu tidak dapat lagi monetisasi channel YouTube yang baru. Aduh, suara kucingku itu.